Ada orang ibadah tapi tidak bernilai. Ada itu. Bahkan ada zikir strategi. Ada. Zikir untuk strategi itu ada. Zikirnya dipakai siasat. Ada cerita anekdot ini. Cerita ditulis oleh sastrawan Arab bernama Al-Jahid. Al-Jahid ini bukan dari kalangan kita, dari kalangan Mu'tazilah, bukan dari kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Menulis kitab Al-Hayawan tentang binatang, bukan Hayatul Hayawan, Al-Hayawan karya Al-Jahid. Ada cerita seorang ustadz yang suka ceramah-ceramah cerita. Dia kebanyakan makan sayur. Sayur ini, banyakkan makan sayur, apa ini namanya, Masya Allah, buncis. Sayur apa? Buncis. Buncis itu dalam bahasa Arabnya lubia. Lubia itu buncis, jangan al-buncis, lubia. Ada itu, Ustadz tak, saya pernah tanya kepada Ustadz, bahasa Arabnya durin apa Ustadz? Ad-durin. Nanas, an-nanas. Kalau sisik ulau itu ada ular itu ada sisiknya. Bahasa Arabnya apa Ustaz? Si'ul ula. Oh, bisa begitu Ustaz. Ada seorang ustaz kebanyakan makan buncis. Mendatangi masjid, imamnya selesai ngimami, dia mau pidato. Pidato begini. Imamnya masjid orang tua, membelakangi imam. Jadi dia pidato menghadap jamaah. Imamnya selesai wiridan, di belakangnya persis dari belakang pantatnya. Jadi ustadz ini menghadap barat kalau di sini ya. Pidato, di belakangnya seorang tua yang menjadi imam. Selesai wiridan. Dia pidato berdiri. Masjidnya tertutup oleh kerai. Karena kebanyakan makan buncis, tengah-tengah pidato mau kentut. Padahal pantatnya ini persis di belakang pantatnya ini imam. Dia mau kentut, ewoh dia. Pas belakangnya ini imam sholat, orang tua. Supaya kentutnya tidak terdengar, teriak dia, mari jamaah membaca la ilaha illallah, keraskan suara. Semua menggema la ilaha illallah. Dia kentut pas di belakangnya itu imam. Ditelanjutkan dia pidato lagi. Begitu pidato lagi, perutnya terasa lagi. Maka kentutnya keluar lagi. Begitu kentut mau keluar, dia teriak lagi. Hadirin dimohon la ilaha illallah. Menggema semua, diisi seluruh jamaah di masjid. La ilaha illallah. Dia kentut lagi. Persis di belakangnya itu imam, persis hidungnya. Persis hidungnya. Maka diulangi lagi la ilaha illallah, kentut lagi. Terakhir imamnya sudah mikir, ini kalau saya buka hidung saya, wassalam. Kalau saya tutup, innaka hamidum majid. Kalau saya buka wassalam, kalau tutup innaka hamidum majid. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka begitu dia mau, yang tadi itu penceramahnya, ayo la ilaha illallah yang keras, imamnya langsung berdiri. Jangan mau, saya bisa mati di sini. Itu ada cerita begitu, ditulis oleh sastrawan Arab Al-Jahid dalam kitabnya Al-Hayawan. Berarti pernah ada tahlil untuk strategi. Ini kan la ilaha illallah untuk strategi. Maka kalau sekarang ini istighosah menjadi strategi, ya kita nggak kaget.
Tidak kaget kalau sekarang ini istighosah lisiasa. Ternyata dulu sudah ada istighosah la ilaha illallah juga lisiasa. Tapi dilakukan oleh orang yang terpaksa. Nah, ini tidak boleh. Wali abdal itu Masya Allah. Dia seorang tulen, taat kepada Allah, tidak ada niatan apa-apa. Polos, lugu, karena Allah. Muti'an lillah, taat karena Allah. Ummatan qanitan lillah. Itu yang diwariskan Kiai Abdul Hamid. Beliau adalah bahrus syariah. Jangan mengatakan Kiai Abdul Hamid itu wali, titik, jangan. Tapi beliau alim syariah juga seorang wali. Bukan hanya wali, tapi alim apa? Syariah. Ayah kami juga tahu persis lah. Kiai Abdul Hamid itu bukan hanya seorang wali. Kalau Anda mengatakan wali saja, wah kurang lengkap. Alim syariah juga seorang wali. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ini ilmu yang diwariskan beliau tentang teori abdal. Illa am mau'idatin wa'adaha iyah. Beliau menyebut Ibrahim alaihissalam dan berkata kepada ulama tadi, kue alim aku, kue karo aku ora janjian kok podo. Itu saya masih ingat. Ulama itu cerita kepada saya dan sudah wafat ulama itu. Mengarang tafsir, baru sampai juz 15 wafat beliau dengan bahasa Arab. Siapa namanya? Oh, tidak boleh. Karena saya sudah dipesan tidak boleh menyebutkan nama. Sampai beliau wafat. Jadi kami mohon maaf kepada Sahibul Bait, kami tidak boleh menyebutkan nama beliau. Kemudian seorang wali abdal memang beda-beda spesifik karomahnya. Karomahnya ini spesifiknya beda-beda. Ada ulama ikhlas tapi teruji. Seperti kisah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kita ini kalau punya jangan diceritakan. Apalagi nggak punya malah diceritakan. Punya saja jangan diceritakan. Apalagi bukan kepunyaan kita malah diceritakan. Itu berisiko. Imam Bukhari itu pernah naik satu kapal, satu perahu. Ada orang yang iseng-iseng kenalan sama beliau. Masya Allah, penjenengan Imam Bukhari. Masya Allah, kelihatan menghormati, kenalan baru di atas perahu. Beliau polos, ada orang baik ngajak kenalan di kapal. Beliau seneng, farhan, Masya Allah, seneng Imam Bukhari. Ketemu orang di kapal, minta kenalan, ta'aruf, kelihatan cinta pada ulama. Beliau seneng, saking senengnya Imam Bukhari, kepingin khidmah kepada orang ini. Khidmahnya apa? Jajakno, wong ning kapal. Ning dalan jajakno. Mbah nukai kok no wedang, mbah nukokno aqua. Mbah nukokno jajan apa ta apa, iki mejaku ngono jajane to. Nah, akhirnya Imam Bukhari ini cerita pada orang itu, Pak, alhamdulillah kami ini sangunya lebih 1000 dinar. Dinar emas, 1000 dinar. Barangkali Bapak mau jajan apa-apa, bisa pakai uang ini. Itu maksudnya Imam Bukhari. Saking senengnya kepada tamu yang baru kenalan tadi. Orang yang baru kenalan di kapal. Ini uang, alhamdulillah cukup kalau kami lebih di atas perahu ini sekedar untuk makan, sekedar, lebih pokoknya. Udah ditutup, orang itu akhirnya teriak-teriak. Setelah jeda waktu, orang itu teriak-teriak menangis. Menangis dihampiri. Petugas kapal, ada apa Pak? Menangis Pak. Uang kami hilang. Isinya 1000 dinar.
menjebak Imam Bukhari. Uang kami hilang, isinya berapa? 1000 dinar. Berarti ada penumpang kapal ini yang ngambil uang kami. Padahal dia baru dikasih tahu Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar. Begitu tahu Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar, dia ngaku kehilangan uang 1000 dinar di atas kapal. Akhirnya petugas kapal menugaskan untuk menggeledah semua penumpang kapal. Digeledah semua. Imam Bukhari, Masya Allah, ini ujian. Ujian ini. Kalau kami ini ketangkep bawa uang, kalau kami ini ketangkep bawa uang 1000 dinar, maka nama kami yang tidak baik. Kami seorang ulama, muhaddisnya dunia, dimuliakan di dunia, diamanati oleh Allah ilmu, diamanati oleh Allah sebagai pemimpin ulama. Jika kami ketangkep bawa uang 1000 dinar, akan dituduhkan kami ini sebagai pencurinya. Tapi kalau saya enggak mengaku, saya pertahankan bagaimana, tidak saya pertahankan bagaimana. Akhirnya sahabat Imam Bukhari, uang 1000 dinar itu dibuang ke laut. Dibuang ke laut semua. Oleh Imam Bukhari dibuang ke laut 1000 dinar. Emas itu, kepingnya emas, logamnya emas. Begitu dibuang, akhirnya digeledah sampai Imam Bukhari sudah tidak ada uang itu. Begitu tidak ada uang itu, selesai penggeledahan, orang itu datang kepada Imam Bukhari. Loh, kamu tadi sudah digeledah? Sudah. Kan kamu bawa uang 1000 dinar. Sudah saya buang ke laut. Wah, akhirnya dia tidak berhasil menjebak Imam Bukhari. Enggak berhasil menjebak Imam Bukhari. Orang itu enggak dapat uang, tapi Imam Bukhari juga kehilangan uang. Masya Allah. Akhirnya Imam Bukhari menyesal. Masya Allah. Orang cerita punya uang itu bahaya. Apalagi cerita enggak punya uang.